صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati kita Bapak Al-Mu'arruf Ustaz Hadi Ramadian, tokoh masyarakat, alim ulama, jamaah sekalian yang saya hormati. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpah rahmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir bersama-sama di Masjidul Hidayah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Bibir Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat. Hadirin jamaah sekalian, pada sholat subuh senantiasa hari Selasa kita istiqomah laksanakan pengajian rutin yang akan nanti disampaikan oleh guru kita. Sebelum kita mulai acara pengajian, kita berikan doa terus Fatihah untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan kita dan kita semua yang masih senantiasa istiqomah. Suatu bagian ini mudah-mudahan yang sudah wafat meninggalkan kita diterima iman Islamnya, Amin. ampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih sehat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan limpah rahmat dan rezeki yang halal dan berkah. Ala hadiahnya waliat salihah diberkati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya mari sama-sama simak dan ikuti pengajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu waktu kami persilakan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakah wal karamah jami' masyayikhina min al masyriqi wal maghribi khususan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Jailani Syibawudin Naqsyabandi hadrat imam rabbana hadrat syekhina al-mukarram Syekh Ahmad Syahid wa wafat Jilani wa jami' awliya ilahi bi hadhihi al-qaryah wa bi hadhal bilad al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengurus DKM Nurul Hidayah semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Senantiasa diberikan keberkahan sehingga senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan pelayanannya kepada umat. Juga jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, para tokoh masyarakat, para penggiat amal soleh, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang hadir di luar sambil mendengarkan pengeras suara yang bersumber dari Masjid Nurul Hidayah. Juga jamaah YouTuber di channel Ramayadis Dakwah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin, Allahumma amin. Para bapak dan yang saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih di dalam kemuliaan bulan haram, bulan Rajab, yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan mengupas baik langsung atau tidak langsung kegiatan yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditakdirkan diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dari sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abdul Bar, sabata an-nabi annahu qala. Berkata Ibnu Abdul Bar telah menetapkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mamin muslimin, tidak seorang muslim pun yamuru ala qabri akhihi, yang lewat di dekat kubur saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dikenalnya selagi di dunia, wa yusallim alaihi illa radallahu alaihi ruhahu hatta yaruddu alaihi salam." Lalu yang melewati kubur muslim ini
mengucapkan salam kepadanya, kepada si kubur yang dia lewati. Illa radallahu alaihi ruhahu, melainkan Allah mengembalikan rohnya kepadanya, hatta yaruddu alaihi salam, hingga dia membalas salamnya itu. Nah, ini menarik. Rasulullah yang menjelaskan ini, sehingga seringkali beliau ketika melewati saudara-saudara muslim, melewati kubur saudara-saudara muslimnya, beliau senantiasa membaca doa, senantiasa mengucapkan salam, karena Rasulullah menyatakan bahwa ruh orang yang dilewati kuburnya itu dikembalikan oleh Allah dan menjawab salam kita. Hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi, tidaklah seorang muslim, seorang mukmin, seorang laki-laki ya, rajul di sini, yazuru qabra akhihi, menziarahi kubur saudaranya, wa yajlisu indahu, dan duduk di sisinya, illa ista'nasu bihi wa radda alaihi hatta yaqum, melainkan ia mendengarnya dan menjawab pertanyaannya hingga ia bangkit. Gitu ya. Jadi antum yang punya saudara, sanak, famili, bahkan keluarga yang senantiasa antum ziarahi, maka sebenarnya ketika kita salam kepada saudara kita itu, dia menjawab salam kita, ia mendengar dan menjawab pertanyaan hingga ia bangkit. Itu. Tegaskan lagi dalam hadis yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, idza marra ar-rajul bi qabri akhihi ya'rifu sallama alaihi, apabila seseorang melewati kuburan saudara yang dikenalnya lalu dia mengucapkan salam kepadanya, wa arafahu, maka dia membalas salamnya dan mengenalinya. Wa idza marra bi qabri la ya'rifuhu wasallama alaihi radda alaihi salam, dan jika dia melewati kuburan orang yang tidak dikenalnya lalu mengucapkan salam, maka dia hanya membalas salamnya. Gitu. Kok bisa begitu Ustaz? Ya Rasulullah yang bersabda, saya nggak berbohong, ini ada hadisnya. Silakan cari di kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Gak masuk logika Ustaz, ya gak usah dimasukin ke logika. Ya, kita bahas saja dengan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42 tentang mati dan wafat. Mati, wafat bagi orang Indonesia sama artinya ya Pak. Betul ya? Meninggal dunia. Apalagi mangkat, itu halus ya, bahasa Melayu itu ya, kemudian diserap bahasa Indonesia. Kalau mangkat orang Indonesia, orang Sunda beda lagi. Terus mangkat acan, mangkat di mana? Ini mirip-mirip artinya. Kalau mangkat kan pergi, mangkat bagi orang Melayu jadi pergi juga, pergi ke alam baka, itu mangkat. Orang Jawa bilang apa? Sedo. Nggih Pak, sedo Pak. Sedo. Tilar dunia. Apa malih? Apa? Kundur. Ya, kundur. Mirip-mirip dengan undur diri Pak ya. Kundur itu mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari keramaian dunia
uzlah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Luar biasa ya bahasa kita nih, memang kaya Indonesia ini. Sukunya banyak, bahasanya juga banyak. Saya belum menyelami Indonesia seutuhnya. Saya hanya bisa melewati atau singgah beberapa hari di beberapa tempat, mulai dari Banda Aceh hingga Merauke. Gitu. Ya, ada lagi koit. Koit bahasa Selengean ya Pak ya. Bukan Betawi banget sebenarnya, itu bahasa Selengean tahun 80-an sebenarnya itu ya. Atau mungkin bahasa tahun 70-an. Apalagi yang lebih parah Pak? Maut, orang Sunda ya. Moder. Saya Jawa kasar ya. Orang Betawi aja bilang mampus. Baik, kita bahas ya. Tadi kan kita bahas tentang bagaimana orang-orang yang melewati kubur saudaranya, dia berziarah, melewati aja, kemudian kenal orang yang dilewati itu, lalu dia uluk salam-salam, kita dibalas oleh dia. Sayangnya kita nggak denger salam orang itu. Kalau denger, Melayu kita. Baik. Ya mungkin sudah pernah saya bahas di sini, tapi karena ini ada dokumentasinya juga, barangkali nanti dengan ada dokumentasi ini bisa mengingatkan, atau kalau kita lagi lupa, ambil videonya Pak Ramayadi ya, gitu ya, di YouTube. Makanya subscribe and like, gitu. Supaya dakwahnya makin moncer, supaya makin banyak lagi yang mendengarkan. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42, surah 39 ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Disclaimer dulu ya, ini bahasan saya adalah bahasan daripada guru saya, Ki Haji Wahfiuddin Sakam SMBA. Jadi saya mengambil materi dari beliau, lalu kemudian saya share kembali kepada para bapak dan saudara-saudara sekalian. Kita lihat eksistensi tubuh kita, kemanusiaan kita itu ada dua keberadaan, dua eksistensi. Eksistensi yang pertama adalah yang luaran, yang dia dibuat dari tanah, ya, dibuat dari tanah, jasad, kita sebut sebagai jasad atau jasmani. Di dalam jasad itu yang terbuat dari tanah, Allah sudah tanamkan ke dalam jasad itu yang namanya hawa. Hawa itu kecenderungan biologis, kayak pengen makan minum, pengen tidur, pengen buang hajat, melakukan hibernasi, lalu kemudian ya melakukan reproduksi. Itu hawa. Ketika ada tubuh berarti ada hawa. Di samping ada hawa, juga ada hayat di dalam tubuh itu. Hayat itu energi hidup. Hayatun hidup, maha hidup kalau Allah, kalau dikaitkan dengan Allah. Energi hidup dalam tubuh manusia itu bahkan sebelum manusia menjadi janin pun dia udah hidup. Karena dalam ilmu biologi kita dikasih tahu oleh guru-guru kita dulu waktu kita SD atau SMP bahwa kehidupan yang paling kecil itu adalah sel. Ya, sel itu udah hidup Pak. Ketika maaf ayah dan ibu kita menikah lalu berhubungan badan, ya,
Saat berhubungan badan itu, ketika melakukan orgasme, itu ayah kita menyemprotkan sel sperma. Jumlahnya jutaan. Walaupun bentuknya adalah liquid, cair. Ya. Tapi ketika dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran ribuan kali, itu ternyata adalah sebuah sel yang kalau kita lihat seperti ada kepala dan ada buntut. Tuh. Ya. Dia berenang-renang mencari titik tertentu yang disebut dengan ovum, sel telur. Nanti dia buahi itu sel sperma ke dalam sel telur. Ketika sudah masuk ke sel telur, langsung dikuatkan oleh rahim. Jadi sel yang lain nggak bisa masuk. Ini bapak-bapak yang hadir hari ini nih, itu adalah orang-orang yang beruntung. Yang semuanya sudah mengalahkan saudara-saudara semasanya yang berupa sel-sel sperma yang lain yang tidak masuk ke sel ovum ibu kita. Nah, kita pas kebagian masuk, qadarullah, ada di janin ibu kita selama 9 bulan 10 hari kurang dan lebih. Kurleb. Nah, sekarang bahasa kurleb itu udah dimasukin ke kamus besar bahasa Indonesia. Padahal tadinya bahasa selengean ya, kurleb, kurang lebih. Itu. Oke. Jadi dia udah hidup, udah pernah ada energi hayat. Oke, itu jasad. Selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan eksistensi kepada manusia. Sebenarnya bukan memberikan, memang Allah takdirkan ada. Dan saat sudah sempurna bentuk janinnya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila sudah aku sempurnakan bentuknya, bentuk janin, ya, sudah jadi khalqan akhar, itu sebab dari tadinya adalah sebagai mani, lalu jadi nutfah, lalu jadi mudghah, ya kan? Nah, mani, nutfah, alaqah, mudghah, oke, lalu menjadi khalqan akhar. Nah, itu kemudian Allah tiupkan min ruhi, sebagian dari koleksi ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ruh Allah secara ruhnya Allah, tapi ruh-ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ditiupkan. Nah, ini sebagai ilustrasi saja ya. Jangan anggap bahwa ruh itu bentuknya oval. Ditiupkan oleh Allah, di dalamnya ada qalbu. Oke, di dalamnya ada qalbu. Pusat atau inti daripada ruh manusia adalah qalbu. Gitu. Nah, dua entitas ini menyatu dalam tubuh manusia menjadi manusia yang sempurna. Insanul kamil, itu ya. Allah bilang manusia itu dibuat fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Kalau kita lihat dan sedikit main ke mana, Ragunan, itu banyak saudara tua di sana. Kita lihat bentuknya beda dengan kita, meskipun dia punya kaki dan tangan mirip dengan kita, bentuknya beda. Makanya kita disebut fi ahsanit taqwim, dalam rupa yang paling baik, yang paling bagus. Bersyukur Pak, meskipun memang rupanya beda-beda, nggak ada yang sama di antara kita. Seringkali kita nggak bersyukur. Badan segini bagus, jasmani segini bagus, nggak bersyukur. Pengen mancung kayak orang Arab.
Sebaliknya orang Arab pengen kayak kita, hidungnya pesek. Balik ya. Itu karena kurang bersyukur. Syukurilah apa yang ada. Semua adalah anugerah. Ada lagunya itu ya. Baik, jadi fi ahsani taqwim, ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad kita. Nah, dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffa. Ini yang biasa belajar bahasa Arab, belajar tasrifan, belajar ilmu nahwu langsung paham. Ini kata kerja yang diawali dengan huruf ya, biasanya fi'il mudhari, kata kerja bakal, sedang atau bakal, fi'il mudhari. Maka menerjemahkan ini harus dengan menggunakan tambahan kata bakal atau sedang atau akan. Saya tidak hendak menerjemahkan langsung kata atau diksi yatawafa ini. Saya ngambil langsung kata wafatnya ya. Allah Tuhan akan mewafatkan al-anfusa. Ini menjadi maf'ulun bih, menjadi objek. Al-anfusa ini adalah bentuk jamak dari kata nafsun. Nafsun artinya diri, individu, jiwa. Satu tapi secara kuantitasnya kalau nafsun. Kalau dua kuantitasnya nafsani atau nafsaini. Ya. Kalau bentuknya banyak anfus. Artinya adalah diri-diri, jiwa-jiwa manusia. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterless, Allah akan mewafatkan jiwa-jiwa manusia, diri-diri manusia. Hina mautiha, ini disebut dengan jorof kalau bahasa Arab itu. Saat mautiha, kematiannya. Jadi Allah bedakan Pak. Kalau tadi kita menyamakan, mensinonimkan antara kata mati dan wafat. Tapi Allah bedakan prosesnya. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia saat kematiannya. Mana dulu Pak prosesnya menurut ayat ini? Wafat dulu atau mati dulu? Wafat dulu atau mati dulu? Pak? Wafat dulu, mati dulu, wafat dulu, mati dulu. Baik. Coba kita wedah. Ya, kita jelaskan. Tadi kan saya bilang kenapa memang belajar menerjemahkan bahasa Al-Quran itu kita harus tahu ilmu alatnya, karena kalau nggak tahu ilmu alat kita menjadi serampangan menerjemahkannya. Kan tadi saya bilang ya tawafa ini fi'il mudhari, akan mewafatkan. Kapan itu akan mewafatkannya? Hina mautiha, saat kematiannya. Jadi mana dulu prosesnya? Mati dulu. Gitu Pak. Peristiwanya akan terjadi kalau mati. Jadi Allah bedain tuh Pak prosesnya. Berarti dibedakan itu oleh Allah. Dua tahap. Lalu yang disebut dengan mati dan wafat bagaimana Ustadz? Baik, saya jelasin. Kenapa saya kemudian di awal pembukaan tadi menjelaskan tentang eksistensi manusia. Mati itu adalah saat proses wafat.
Nah, saat proses hayat kita habis, energi hidup kita habis, masa kehidupan kita selesai. Dengan hilangnya hayat, maka hawa ikut-ikutan hilang, kan? Ya, hawa, keinginan-keinginan kita menjadi ikut-ikutan hilang. Energi hayat hilang, keinginan makan minum, keinginan ngobrol, keinginan reproduksi ikut-ikutan hilang. Itu namanya proses mati. Mati itu terjadi pada fisik, terjadi pada jasad. Sebagian orang bilang, orang barat bilang from dust to dust. Ya. Dari debu kembali ke debu. Dari tanah kembali ke tanah. Nah, fisik itu, jasmani itu mati. Jadi harus dipahami dulu, energi hayatnya hilang, maka hawa juga ikut-ikutan hilang. Analogi sederhananya adalah lampu senter, Pak. Lampu senter yang dari logam itu, ya, yang zaman dulu tuh, dia ada energinya kalau kasih baterai. Kita tekan on, nyala dia. Lepaskan, off, mati. On, nyala. Off, mati. On, nyala. Off, mati. Suatu saat kita tekan on saklarnya, harusnya nyala, tapi enggak nyala-nyala, mati dia. Kenapa mati? Baterainya habis. Kita buka selongsongnya, baterainya masih ada. Apa yang habis? Energinya. Bukan ruh, energinya. Energinya habis. Nah, manusia juga gitu secara fisik, energinya udah habis, maka dia keinginan-keinginan semua hilang, buyar. Ya. Ada pernah Bapak datang ke sebuah rumah yang meninggal penghuni rumahnya, lalu iseng Bapak nanya sama yang terbujur kaku di tengah rumah, "Fulan, mau makan apa enggak?" Dia nggak akan jawab. Karena energi dan hayat dan hawanya sudah nggak ada. Nah, itu namanya proses mati. Nah, yang dinamakan wafat, ruh ini melepaskan diri, baik melepaskan diri secara sukarela maupun dipaksa dilepas. Itu Pak, ya. Nah, jadi dia melepaskan diri nih dari jasmaninya. Nah, ini yang disebut dengan wafat, melepaskan dirinya. Ruhnya tinggal dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ruhnya. Membawa juga kolbunya. Kolbunya ada pusat kesadaran, ada pusat kecerdasan, ada pusat perasaan, ada iradah, ada iman. Jadi ruhnya itu kembali kepada Allah. Kalau imannya bagus, maka dibawa juga imannya. Yang jelek ya tetap dibawa, orang imannya ada di dalam kolbu. Sementara jasad dia nggak ada iman, ya. Dia nggak ada kecerdasan di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad ketika mati lalu dikubur, yang hancur pertama kali di dalam tanah itu Pak otak, mukhunnya hancur dia. Kalau kita bilang bahwa otak adalah pusat memori, maka memori ini hancur Pak.
Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ya nggak bisa jawab, memorinya hancur. Yang bisa jawab adalah apakah dulu ketika dia hidup, ruhnya beserta jasadnya ini banyak melakukan perbuatan baik. Itu semua ada di dalam memori yang ada di dalam kolbu. Kolbu dan ruh ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya jelaskan secara detail nih Pak, sebenarnya ketika sedang meninggal dunia, ruh itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petugasnya, dihadapkan kepada petugas-petugas langit Pak. Ini ruhnya ruh apa siapa nih si fulan ini? Dalam kehidupan di alam dunianya bagaimana? Nah, gitu ya. Kalau bagus di alam dunianya maka ada aroma harum. Maka dia ditempatkan di tempat yang bagus. Tapi kalau di dalam tubuhnya ada aroma buruk karena terlalu banyak perbuatan jahat, maka dia ditempatkan di tempat yang nggak bagus juga. Itu ada screening dulu Pak. Itu ya. Nah ini disebut dengan proses wafat. Jadi beda tuh antara mati dan wafat. Ya, saya tidak menjelaskan secara detail nanti proses wafatnya seperti apa. Tapi biasanya jaraknya nggak terlalu jauh, sepersekian detik lah. Itu. Perhatiin deh orang yang meninggal dunia dalam keadaan berbuat baik, entah dalam keadaan sholat, mengaji atau apapun gitu ya. Itu dia limbung dulu pokoknya dalam keadaan berdiri. Itu energinya lagi proses habis tuh Pak. Limbung. Nah saat kemudian dia jatuh, ruhnya wafat, ruhnya ditarik oleh malakul maut, tarik oleh malakul maut. Tergantung mudah atau susah. Kalau orang lagi lemah, Sama. Nanti saya jelaskan di ayat berikutnya Pak. Disambungkan ayat ini ya. Oke ya, sudah paham Pak ya antara mati dan wafat? Allah menyambung dalam firman-Nya masih dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 42. Masih saya lanjutkan tadi ya. Ruhnya menghadap Allah, tinggallah badannya, fisiknya dikubur ya. Saya tidak ceritakan proses detailnya ya. Pokoknya setelah dia meninggal dunia itu dimandikan, dikapankan, disalatkan, dibawa ke liang lahat, dikubur, ditanam di tanah. Lama kelamaan ya, yang di tanah itu dimakan organisme tanah Pak. Ya, cacing, mikrobiologi yang lain-lain yang kita tidak pernah bisa lihat bagaimana bentuknya. Yang tadinya ganteng, seganteng Pak Ramayadi gitu kan, dikubur di dalam tanah, udah hilang gantengnya Pak, nggak ada yang lagi mau lihat gitu. Secantik siapa gitu artis terkenal di Indonesia gitu, saya mau nggak sebut, nanti kebayang lagi siapa. Itu dikubur yang lagi viral, inisialnya AK gitu ya, sampai disukai oleh mantan gubernur. Masya Allah. Kecantikannya habis Pak setelah dikubur, dimakan organisme tanah, sisa tengkorak manusia tuh, sisa tengkorak. Kalau di alam dunia itu Kang becicilan, dia joget deh, bola bale, gitu ya, nyanyi statue ya. Tapi lama kelamaan tulang belulang pun akan hancur. Jangankan nanti, sekarang aja udah mulai pada keropos, osteoporosis. Mau ruku, keretak kerasa. Bangun dari sujud, keretak. Waduh, Masya Allah. Gila. Kalau yang fisik lama kelamaan habis Pak. Ruhnya tetap ada. Cuma pindah alam ke barzakh dia. Station temporary-nya, persinggahan sementaranya ada di barzakh. Maka tadi
ketika kita melewati kubur, ya, melewati kubur orang yang kita kenal, umat muslim, kita uluk salam kepadanya, Allah kembalikan ruh ke dalam jasadnya, lalu mau jawab salam. Bagaimana prosesnya hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam. Kita nggak pernah bisa mengetahui bagaimana prosesnya. Tapi dengan itu semua juga kita menjadi paham ketika kita berpikirlah, kita berpikir, melihat sesuatu, lalu kemudian kita membuat kesimpulan, itu kan proses yang sangat cepat, ya, proses yang sangat cepat. Visi kita hari ini di Nurul Hidayah nih, tapi alam pikiran kita terkadang sedang melanglang buana kemana-mana. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama dengan ini, ketika kita melewati kubur saudara kita, lalu kita membalas salam, maka karena ruhnya masih di barzakh, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan, tapi tidak kembalikan dalam artian kembali hidup, gitu, ya. Nah, ruh ini akan masih tetap membawa memorinya. Dia ada di barzakh. Bahkan ada beberapa orang soleh, beberapa syuhada yang ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 atau 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan jangan engkau katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu sebagai mati, melainkan dia tetap hidup. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Hanya sekedar orang yang menyadarinya. Gitu ya Pak. Jadi mereka ada di station temporary, bahasa saya, barzakh namanya, di alam antara akhirat dan dunia. Nah ini ruh ya, dia tetap hidup, ruh itu masih ada. Kalau nggak percaya, Bapak silahkan duluan, saya belakangan. Gitu ya. Udah ada yang duluan Pak, sahabat-sahabat kita, jamaah masjid kita, ya, almarhum Pak siapa? Kamijan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati ruhnya. Nih, Pak Kamil almarhum, semoga Allah merahmati ruhnya. Siapa lagi Pak? Ya, Pak Haji Rosid. Jangan-jangan dia saksiin nih kita nih lagi ngebahas dia ini. Ya, semoga Allah ampuni ruh-ruh mereka. Nah, ayat berlanjut, wallati lam tamut fi manamiha. Nah, ini merujuk kepada kalimat yatawafa ya. Dan Allah mewafatkan juga orang-orang allati lam tamut, mereka yang belum mati, yang energi hidupnya masih ada, itu fi manamiha, dalam keadaan tidurnya. Tadi kata wafat itu kan dilepaskan dari jasad, dan Allah melepaskan ruh dari jasadnya orang-orang yang belum mati itu dalam keadaan tidur, mau itu tidurnya permanen atau sementara. Tidur permanen itu ya semi permanen lah, nggak bilang saya permanen. Kalau permanen sudah benar-benar mati itu ya. Semi permanen lah, orang koma, orang pingsan gitu ya. Itu diwafatkan oleh Allah ruhnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Jadi ketika dalam keadaan tertidur, nyenyak Pak tidurnya, bukan tidur yang tidur ayam. Benar-benar nyenyak sampai pusat kesadarannya itu hilang. Ya, kalau orang-orang psikologi bilang ada pusat kesadaran mulai alfa, beta, delta dan segala macam gitu ya. Nah, orang-orang yang tidurnya nyenyak sampai ngorok itu ya. Itu kalau orang udah ngorok berarti dia tidur nyenyak, Pak. Kalau belum nyenyak dia belum ngorok.
Tadi dulu Pak, ini nanti saya bahas ya. Hebat-hebat ya orang sini ya, udah bisa vision ya. Nanya duluan. Ini pertanyaan Bapaknya belum terjawab. Jadi orang yang pingsan, ya, orang yang koma, orang yang mati suri termasuk, ya. Orang yang tidur aja nih Pak, dalam keadaan manamnya ini, dia itu ruhnya diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Tapi dia masih hidup. Ruhnya nanti itu berkelana sambil membawa kecerdasannya, sambil membawa memorinya, sambil membawa imannya, sambil membawa irodahnya. Itu. Sehingga orang yang tertidur itu tidak menjadikan kepadanya kewajiban dalam sholatnya Pak. Orang tidur dua. Tidurnya bablas sampai tidurnya menjelang asar. Bablas dia asarnya. Sampai menjelang maghrib. Orang dia tidur. Ruhnya lagi nggak ada di situ. Itu. Kewajiban menjadikan dia sholat itu saat ruhnya balik lagi ke basar, dia bangun, langsung dia lakukan sholat. Jangan tunda-tunda lagi karena ente sudah kelewatan waktunya. Maka di situ berlaku kodok Pak. Ya, nggak adaan lagi. Kalau adaan kan sekarang gitu ya. Udah kodok dia, udah terlewat masanya. Tidur kan nggak disengaja Pak, ninggalin sholat. Kecuali memang udah sengajain, saya mau tidur, mau sengaja nggak sholat asar, itu udah dosa bagi dia, gitu. Karena udah niatnya udah beda tidurnya. Ya, kembali. Jadi ruh itu diwafatkan dalam keadaan tertidur, sambil membawa kecerdasan, sambil membawa ingatan. Coba Bapak tanya orang yang tidurnya nyenyak, persoalan matematika yang paling mudah berhitung. 2 tambah 2, tanya sama orang yang lagi tidur, dia jawab apa kagak? Nggak bakalan jawab. Orang ruhnya lagi nggak ada, kecerdasannya lagi nggak ada, nggak bakal jawab dia. Nah, ketika dia di alam roh itu, dia akan berkelana entah kemana Pak. Bisa jadi ketemu dengan familinya yang sudah meninggal dunia, ruh sama ruh ketemu. Bisa jadi sama tetangganya ketemu. Bisa jadi ketemu dengan orang yang dia nggak pernah tahu siapa orang itu. Gitu. Lalu dia terbangun dan dia sadar masih bisa mengingat. Nah, saat itulah dia ceritakan kepada orang lain. Ketika dia ceritakan kepada orang lain, ingatannya itu disebut dengan mimpi. Itu Pak. Ya. Bahkan Rasulullah pernah bilang, kalau kamu tidur, saat tidurmu engkau ketemu dengan aku, itulah aku. Bersyukur Pak, kalau dalam keadaan tidur bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ruh Rasulullah tidak pernah bisa diserupakan oleh syaitan. Bahaya ketika kita ngaku ketemu dengan yang lain-lain gitu. Itu bisa saja diserupakan oleh syaitan. Nah, ini yang disebut dalam keadaan wafat dalam keadaan tidur. Saya lihat hari ini tadinya banyak yang wafat tadi banyak yang wafat. Ruhnya udah nyundul-nyundul, naik ke atas, diturunin lagi oleh Allah, dibalikin lagi ke jasadnya. Rupanya dari tadi pagi yang wafatnya sedikit. Ya, ruhnya dilepasin oleh Allah, balikin lagi. Nah, tadi Pak yang komat sama ruhnya sedang diangkat oleh Allah. Maka Rasulullah menasehati umat muslim ketika ada saudaranya yang dalam keadaan koma, dalam keadaan pingsan, dalam keadaan apapun, lantunkan di sisinya ayat-ayat Al-Quran. Itu supaya dia mengingat, dan kemudian ketika dia nanti terbangun, yang dibaca oleh dia adalah kalimat-kalimat suci.
Nah, ruh ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertidur, orang-orang itu tadi saya bilang bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Bahkan kemudian yang menarik nih Pak, fakta, banyak fakta terjadi ketika orang tertidur, entah tertidurnya adalah dalam keadaan sebentar atau lama, itu ketika terbangun menarik. Ada salah seorang kawan saya, ketika dia tertidur, dalam tertidurnya itu saat dia sebelum tidur dia nggak pernah bisa bahasa Mandarin, tapi ketika dia bangun dari tidur lancar bahasa Mandarinnya Pak. Bingung saya, itu fakta. Ternyata di alam ruh sana dia berjumpa dengan seseorang, orang asing mengajarkan dia bahasa Mandarin, dan lama masaknya Pak, lama, sehingga dia bisa fasih, bisa lancar. Bangun kembali dia sudah fasih, sudah lancar bahasa Mandarin dalam waktu sewaktu dia tidur itu. Kuasa Allah itu Pak. Maka saya berani menyimpulkan bahwa antara kita yang ada alam ini di sini, ada alam paralel, alam di sana yang kita nggak tahu alam apa. Gitu.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun
أنت إكسير وقولي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وقولي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وقولي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وقولي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وقولي، أنت